Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansa Martes, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia 2 yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Rosdia Salam, MPD. Selamat belajar! Hari ini kita belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran pertama. Sudah siap belajar hari ini anak-anakku? Oke, semua sudah siap ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menuliskan kata sulit dan artinya dari teks bacaan dengan cermat. Kedua, setelah membaca, siswa mampu menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan rinci. Coba kalian tebak siapa saja pemuka agama di dalam gambar tersebut. Iya, betul. Ada pemuka agama Islam yaitu Ustadz, Kristen pemuka agamanya pendeta, Katolik pemuka agamanya pastor, Hindu pemuka agamanya disebut pandita, Buddha pemuka agamanya disebut biksu, dan Konghucu pemuka agamanya disebut suishi. Apa sih makna dari gambar ini? Makna dari gambar tersebut ialah keberagaman. Bapak akan memberikan contoh membaca teks dengan intonasi dan pelafalan yang tepat dari teks yang berjudul "Supaya Tetap Rukun, Mari Lakukan Sikap Ini". Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lainnya. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus kita lakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudannya, kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri. Namun, kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Itulah tadi contoh membaca keras atau reading aloud. Silakan anak-anakku praktekkan di rumah, lalu buatkan video membaca teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini dan unggah di FB, lalu kirim linknya di Telegram Bapak. Tugas yang kedua, anak-anakku silakan buat daftar kata sulit dari bacaan supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini. Lalu cari artinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu tuliskan di kertas HVS, buat secantik mungkin. Setelah dibuat, kirim di Telegram Bapak. Contoh, kata sulit dari teks tersebut ialah kata adat. Adat artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Contoh lain, kata unik. Unik artinya jenis atau bentuk yang berbeda dengan yang lain. Silakan cari kata sulit lainnya dari teks tersebut. Selanjutnya, tugas ketiga yaitu menentukan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan. Anak-anak pasti bertanya, "Pak, apa sih itu pokok pikiran?" Jadi, pokok pikiran itu adalah suatu inti informasi
yang dibahas dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran berbeda dengan ide pokok, terutama dikarenakan letak dari pokok pikiran itu sendiri berbeda dengan ide pokok yang hanya dapat ditemukan dalam sebuah kalimat utama. Pokok pikiran merupakan sari dari seluruh isi paragraf dan letaknya tidak harus berada dalam kalimat utama. Contoh, pokok pikiran paragraf pertama itu: sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita harus menjaga kesatuan bangsa di tengah keberagaman yang ada. Silakan cari pokok pikiran di paragraf lainnya dan tugasnya dikumpul di Telegram Bapak. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.